hebat, dan juga Bapak Ibu orang tua yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online bersama SC Kristen Petra Bondowoso. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat mengikuti ibadah online bersama. Tuhan hadir tengah-tengah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan, taruhkan terima kasih. Tuhan kami harap, kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kami harap, kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah cintanya. Bertambah-tambah tambah cintanya. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah dalam hidup kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dan Tuhan urapi telinga kami, hati kami, mata kami, biarlah semuanya tertuju hanya kepada firman Tuhan. Dan biarlah firman yang tertanam dalam hati kami boleh menjadi berkat untuk orang lain, dan biarlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di
perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini ayat firman Tuhan diambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, anak-anak, apa arti doa? Doa itu apa sih menurut kalian? Ada yang tahu? Nah, doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Semakin sering kita berbicara kepada Tuhan, maka kita sedang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan berdoa setiap saat. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, biasanya kapan sih kalian berdoa kepada Tuhan? Apakah pada saat kalian bangun tidur? Atau pada saat mau makan? Atau pada saat kalian mau tidur kembali? Atau mungkin kalian berdoa pada Tuhan pada saat kalian menemui kesulitan. Misalnya kalian sulit untuk mengerjakan soal, atau kalian mengalami ketakutan ditinggal sendiri di rumah. Dan kita bisa berdoa kepada Tuhan dalam setiap waktu dan dalam setiap keadaan, baik itu senang, susah. Jadi berdoa bukan hanya dalam keadaan susah aja, tapi dalam keadaan senang pun kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, Tuhan mau kita berdoa untuk siapa saja. Selain untuk diri kita sendiri, Tuhan mau kita berdoa untuk keluarga kita, orang tua kita, kakak, adik, kakek, nenek, tante, om, sepupu kita, dan saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian kita berdoa untuk siapa lagi? Kita berdoa untuk teman-teman kita di sekolah, teman bermain, teman di gereja, dan bahkan kita juga berdoa untuk tetangga kita yang berbeda agama dan suku sekalipun. Selanjutnya, Tuhan mau kita
juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sikap yang benar pada saat berdoa itu seperti apa ya? Yang pertama, kalian lipat tangan. Artinya, kalian sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Yang kedua, tutup mata supaya kalian fokus sama Tuhan. Dan yang ketiga, sikap yang benar saat berdoa adalah tunduk kepala. Artinya sikap hormat kepada Bapa di surga. Anak-anakku yang hebat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk pada tema kita hari ini. Tema hari ini adalah doa mengubah segala sesuatu. Seperti pujian yang kalian dengar tadi sebelum firman Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Mungkin ada yang bertanya, Bu, bagaimana doa dapat mengubahkan segala sesuatu? Saya nggak tahu, Bu. Kalau kita sering baca Alkitab, pasti kita tahu. Di dalam Alkitab banyak sekali cerita yang menggambarkan tentang kuasa doa yang mengubah hidup anak-anak Tuhan dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan. Misalnya cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita masih ingat kan cerita ini? Kalau kalian sering ke sekolah minggu atau kalian sering baca Alkitab, pasti tahu cerita ini. Di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan masih sisa 12 bakul. Waktu itu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu berdoa dan mujizat terjadi. Nah, cerita berikutnya dalam Alkitab yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia ini sakit, lalu dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kuasa doa terjadi dalam hidup Raja Hizkia. Apa yang terjadi? Raja Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menambahkan 15 tahun umurnya. Bayangkan, ditambahkan 15 tahun umurnya kepada Raja Hizkia. Inilah kisah yang ada di dalam Alkitab yang berhubungan dengan kuasa doa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan mujizatnya di dalam hidup kita. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, pastinya kita semua rindu hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Siapa yang mau hidup kita diubahkan oleh Tuhan? Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan melihat kalian yang rindu hidup kalian diubahkan oleh Tuhan. Jadi, mulai saat ini, mari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam setiap waktu dan dalam keadaan apapun, kita harus senantiasa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita juga bisa berdoa kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena doa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi bisa kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kalau kalian mau berdoa kapanpun dan dimanapun. Kalian percaya tidak, anak, bahwasanya setiap doa yang diucapkan di hadapan Tuhan semuanya didengarkan oleh Tuhan. Jadi kalian bisa menjadikan doa kalian menjadi kenyataan. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus tadi. Dikatakan di sini, bila sesuatu didoakan dengan penuh percaya dan sungguh-sungguh serta yakin bahwa Tuhan dapat mengabulkan doa kalian, pasti doa kalian akan dikabulkan oleh Tuhan. Asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan yakin. Jadi kalian harus ingat, kata kuncinya adalah satu, yakin. Dengan yakin, kita berdoa dengan yakin akan sangat besar sekali kuasanya
Nah, pastinya kita semua, Bu Maria dan juga anak-anak semua, kalian semua mau dong doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi, ketika berdoa, kalian harus berdoa dengan yakin kepada Tuhan supaya besar kuasanya. Mungkin kalian ingin berdoa nilainya bagus, atau berdoa untuk orang tua kalian, atau kalian berdoa ada teman kalian yang sakit, kalian berdoa dengan yakin dan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan dengarkan dan teman kalian bisa sembuh. Nah, jadi anak-anak, pesan firman Tuhan hari ini adalah tetaplah berdoa dimanapun dan kapanpun kalian berada, di dalam segala keadaan, karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jadi, tetap berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk tetap berdoa, senantiasa berdoa, karena dengan berdoa, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami dan kami boleh diubahkan. Tuhan Yesus, berdoa untuk anak-anak, semua anak-anak SD Kristen Petra Bondowoso, biarlah mereka semua Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat dan anak-anak yang baik. Mereka boleh diubahkan menjadi anak-anak yang baik, dan semua anak-anak SD Kristen Petra Bondowoso boleh menjadi anak-anak yang suka berdoa. Mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka, dan mereka boleh menjadi garam dan terang dunia di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Dengan mujizat Tuhan nyatakan, sehingga teman-teman kami yang sakit boleh sembuh dan boleh merasakan berkat mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari wali murid kelas 1 sampai kelas 6 di SD Kristen Petra Bondowoso. Tuhan memberkati mereka semua. Inilah doa kami Tuhan, berdoa untuk keadaan bangsa Indonesia saat ini. Kami percaya Tuhan, kalau boleh semuanya boleh terjadi akan virus corona ini, Tuhan punya rencana yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kondisi di bangsa Indonesia ini boleh pulih dan semuanya boleh dipulihkan karena pertolongan daripada Tuhan, karena doa-doa kami semua. Terpujilah namamu Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.